Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar pembiasaan, yaitu hafalan hadis. Hadis tentang memutus persaudaraan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, teman-teman siapkan buku tulisnya, kemudian alat tulisnya. Kita hari ini akan menulis hadis tentang memutus persaudaraan. Sudah siap ya? Nah, di sini kita akan menulis hadis tentang memutus persaudaraan atau tali silaturahmi. Kita tulis ya bersama-sama. Bunyi hadisnya adalah la yadkhulul jannata qati'un. Kita tulis ya. Pertama kita membuat la. La yadkhulul berarti la. Ya sama da berarti ya dengan da itu da bisa bergabung dengan huruf sebelumnya. La yadkhulul berarti kho itu diambil kepalanya saja. Nah, pelan-pelan saja ya, bukan juga pelan-pelan. La yadkhulul ini kho. Kemudian alif. La yadkhulul ja di tengah itu bisa digandeng dengan huruf sebelumnya ataupun sesudahnya. Pertama ambil kepalanya saja ya. La yadkhulul jannata. Kemudian nun dan tak marbutoh. Tak marbutoh itu kalau di belakang dia itu tampak seperti ini ya. Kemudian ada taknya, ada titik duanya. Ini namanya tak marbutoh. Kalau dia berhenti dibaca menjadi huruf H. Tapi kalau dia bersambung atau lanjut itu dibacanya tak. Nah, seperti ini jadinya tak. Tapi kalau dia waqaf menjadi huruf H, makanya namanya tak marbutoh. La yadkhulul jannata qati'un. Qaf. Maaf, goyang-goyang ya. Perbaiki ya. Qati'un. Buat kepalanya dulu, kemudian tarik ke atas. Qati'un. Kok ya, kok bikin kepalanya dulu. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian dikasih badannya. Nah, kemudian ain. Ain kalau bergandengan menjadi seperti jim atau ka atau ko, tapi dia kepalanya menyatu atau bersambung. Qati'un. Kita beri harokat ya. La yadkhulul jannata qati'un. Kasroh, kemudian domah tanwin. Yang ditulis pelan-pelan ya, teman-teman. Menulisnya yang rapi. Kemudian diberi nama, nanti dikirim ke Bupras. Kemudian selanjutnya hadisnya dihafal. Kita hafal yuk. Bupras coba baca ya, teman-teman nanti bisa menghafal hadisnya.
Hadis tentang memutus persaudaraan. La yadkhulul jannata qati'un. Qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Nah, di sini ada latinnya, teman-teman bisa baca. La yadkhulul jannata qati'un. Ini di sini ada dal, tapi tidak perlu dibaca qalqalah ya karena hadis. La yadkhulul jannata qati'un. Nah, ini nanti dihafal dan juga artinya. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan atau silaturahmi. Ini bukan angka 9 ya, harusnya kurung. Berarti tadi saat mengetik itu kepencet skip, tidak memencet skip. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini Bu Pras ingin menyampaikan sedikit tentang keburukan akibat kita memutuskan hubungan persaudaraan atau tali silaturahmi. Keburukan yang paling dahsyat yaitu orang yang memutus tali persaudaraan atau silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dalam Quran surat Muhammad ayat 22-23. Kita baca ya. Cari dulu suratnya. Surat Quran surat Muhammad ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul azim. Bu Pras baca artinya ya. Ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi fatuqatti'u arhamakum. Artinya, maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Allah bertanya dalam surat ayat ini. Kemudian ayat 23, mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah atau dilaknat Allah, lalu dibuat tuli pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Artinya memang sudah tertutup ya, dibuat tuli dan buta, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan, sudah tidak menerima lagi nasihat. Jadi pertanyaannya, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang memutus tali silaturahmi. Siapa sih yang sanggup memutus tali silaturahmi gitu ya pertanyaannya? Siapa gitu orang yang sanggup memutus tali silaturahmi? Siapa? Yaitu seorang manusia yang penuh dengan kesombongan serta kebencian di hatinya. Jadi kalau ada orang yang sanggup memutus tali silaturahmi itu adalah mereka orang-orang yang di hatinya itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebencian. Sombong, sudah tahu salah, tapi tidak merasa bersalah. Gengsi minta maaf itu ya, tidak mau meminta maaf lebih dulu. Kemudian dipenuhi dengan kebencian. Yang ada di hatinya itu benci, maka kata Allah itu telah ditulikan pendengarannya, telah dibutakan matanya. Ya karena memang sudah tidak mau lagi melihat kebaikan yang ada di orang lain, apalagi orang yang dia benci.
Maka kata Allah, laknatlah, maka dilaknatlah orang-orang tersebut. Jika orang atau manusia sudah dilaknat, maka sudahlah pasti tidak ada lagi rahmat untuk dia. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi rahmat itu segalanya. Bahkan kita masuk surga pun karena rahmat Allah. Ada dalam suatu riwayat ya, memang kita selalu berdoa itu, rahmatilah kami, meminta rahmat Allah gitu. Tapi ada orang yang Allah laknat. Siapa orang itu? Yaitu orang-orang yang memutus persaudaraan, yang memutus silaturahmi hanya karena kebencian dan kesombongan di hati. Pertanyaan kembali, jika ada orang yang menyakiti hati kita, bagaimana sikap kita itu? Kita harus melihat Allah saja itu Maha Pemaaf. Kita yang hanya hambanya gitu. Masa tidak mau memaafkan orang lain? Jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat hanya karena sombong. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati kita, maka kita adalah hendaknya memaafkannya dan menahan diri dari perilaku dengki dan dendam. Karena dengki dan dendam itu adalah penyakit hati. Yang ketika kita simpan setiap hari, penyakit pasti akan merusak tubuh kita, baik itu imun, iman, ya. Namanya penyakit, kalau didiamkan pasti akan merusak semuanya. Pertama itu merusak hati, tapi akan merusak semuanya. Nah, teman-teman yang soleh-soleha, bagaimana sih cara kita mendapatkan rahmat ya? Ya salah satunya menjaga tali silaturahmi, menjaga persaudaraan. Kalau saat ini kita sedang ada, misalkan sakit hati dengan teman kita, kita harus memaafkan dengan ikhlas. Jadi nanti insya Allah hati kita akan terasa tentram. Sebaliknya, jika kita mempunyai salah atau kita menyakiti hati dengan sengaja, apalagi ya, atau tidak sengaja, maka kita sebaiknya meminta maaf. Tidak perlu gengsi, bahasanya apa ya? Tidak perlu malu atau tidak perlu sombong. Kita itu nggak harus menempatkan diri kita itu apa ya? Nggak minta maaf itu tuh rendah itu, jangan. Meminta maaf lah kalau kita merasa kita itu punya salah. Tapi Bu Pras, kalau saya tidak tahu salah saya apa, kemudian ada teman yang nggak mau main bareng kita, atau ada teman yang tidak mau um, ngomong sama kita, itu sikap kita gimana Bu Pras? Yang pertama, kita tanyakan secara langsung, atau dalam istilah Islamnya itu bertabayun ya kalau tidak salah. Kita bertanya langsung, misalkan namanya si Fulan atau namanya Siti gitu ya. Tanya dengan baik-baik. Siti, kenapa tidak mau main sama aku? Aku punya salah ya sama kamu, tanya. Kalau Siti misalkan menjawab, apaan sih nggak mau apa, atau nggak mau ngomong, yang penting kita sudah bertanya. Kemudian setelah bertanya, kita minta maaf. Siti, kalau aku punya salah, aku minta maaf ya. Udah, sampai di situ. Nanti perkara Siti mau memaafkan kita, atau Siti tidak lagi mau berteman dengan kita, serahkan sama Allah. Selanjutnya kita berserah diri. Berserah diri dengan berdoa, ya Allah, lembutkan hati Siti, bukakan hati Siti, berikanlah petunjuk untuk Siti agar memaafkan aku, minta sama Allah. Nanti selebihnya itu menjadi urusan Allah. Kemudian, kalau yang orang itu sama sekali sudah kita minta maaf atau kita sudah mendoakan tapi tetap saja orang itu atau teman kita itu
tidak mau benar-benar menyapa kita, lihat kita aja memalingkan muka. Nah, seperti itu sikap kita bagaimana? Ada ya maaf, kalau pendapat Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i berpendapat, ada yang bertanya bagaimana Imam ketika ada orang yang tiba-tiba menjauhi, tidak mau menyapa, kemudian tidak sama sekali mau bertegur sapa, padahal saya tidak tahu salahnya apa, dan saya sudah minta maaf. Kemudian sang imam itu menjawab, jika memang orang tersebut tidak enggan kepadamu, maka kamu tidak perlu enggan kepadanya. Saat di dunia saja dia sudah tidak membutuhkanmu, apalagi di akhirat. Jadi memang tidak masalah gitu ketika kita sudah meminta maaf, kemudian mendoakan, tapi sikapnya tetap seperti itu, berarti orang tersebut atau teman tersebut yang memutuskan tali silaturahmi, bukan kita. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kasusnya atau masalahnya itu saudara kita yang mendiamkan kita, kemudian marah dengan kita, kita wajib terus mendekatinya. Jadi kita berusaha terus menjaga silaturahmi itu ya, karena saudara itu kalau ada istilahnya itu, ikatan saudara itu ada ungkapannya darah lebih kental dari air. Jadi kita tetap dekati, kita rangkul, kita minta maaf, kita jalin silaturahmi setiap hari dengan memberikan hadiah mungkin, memberikan permen misalkan ya, atau kita memberikan stiker kita atau origami kita, ya hadiah-hadiah kecil seperti itu ya. Karena ada hadisnya, salinglah memberi hadiah, maka tumbuhlah sayang. Ya sama seperti itu. Insya Allah ya, hari ini kita belajar hadis yang semoga dapat kita jadikan pedoman kita dalam menjalani dalam menjaga silaturahmi. Jadi memang ada hadisnya, kemudian di Quran surat Muhammad pun Allah dengan tegas menyatakan melaknat orang-orang yang memutus silaturahmi. Nauzubillah. Dan semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian pembiasaan kita hari ini tentang hadis yang Masya Allah menjadi cambuk buat kita semua betapa pentingnya menjaga silaturahmi. Jangan karena kesombongan kita, karena kebencian di hati kita, kita menjadi manusia-manusia yang dilaknat Allah karena memutus silaturahmi seperti itu ya. Kalau misalkan di saat pandemi, kita kan sulit ya menjalin silaturahmi. Jadi silaturahmi kita bisa saling bersapa lewat pesan WA ataupun video call. Jadi Masya Allah, Allah mudahkan. Allah mudahkan kita bersilaturahmi apapun kondisinya. Jadi mari bersama-sama kita merenungkan apakah punya salah dengan teman ataukah kita merasa ada sakit hati kita karena teman kita. Jadi harus saling memaafkan. Dan jika kita tahu kita melakukan salah, yang pertama kita baca istighfar ya. Beristighfar insya Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Baik, demikian dari Bupras, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya murni dari Bupras. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi insya Allah di pembelajaran berikutnya. Selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu berusaha untuk selalu menjalankan perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.